selamat pagi saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di dalam menapaki kehidupan kita pada hari-hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar dan jahat, tapi orang yang tetap setia sampai garis akhir akan bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan saudara, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, lebih dari apapun juga, memberikan kami kekuatan, penghiburan, kasih setia dan nasihat daripada firman Tuhan, itu akan mengawal kehidupan kami, sehingga kami percaya di dalam segala masalah apapun, dalam segala kendala apapun, kami percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Engkau. Penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Kami mau tetap setia di dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu untuk kami hidup lebih baik, lebih benar, lebih lagi berkenan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan bersama-sama dari Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-30 tentang Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharapkan segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi di dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatlah orang yang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini, ya, dia akan mengirimkan Timotius. Dengan mengirimkan Timotius, harapannya kepada jemaat di Filipi, dia akan merasa lebih tenang. Mengapa, saudara? Karena dia mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Dan dia juga mengasihi Timotius. Dia mengutus Timotius karena kasih kepada jemaat yang ada di sana. Dan dia katakan begini, tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semua mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa di dalam pelayanan butuh partner yang tepat, butuh rekan yang tepat, butuh orang yang bisa kita percayai untuk melayani, karena dengan demikian hati Tuhan itu akan tersampaikan melalui orang-orang yang setia di dalam pelayanannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Nah, saudara, percayakan pelayanan pendamaian itu kepada orang yang dapat dipercayai. Mengapa Timotius dapat dipercayai? Karena dia sudah menjadi anak mentor dari Rasul Paulus. Makanya saudara, di dalam pelayanan, sebelum kita diutus kemana-mana, saudara, kita harus menerima bimbingan rohani dengan pemimpin-pemimpin rohani yang mengcover, bertanggung jawab, memberikan nasihat. Bahkan Paulus pernah berkata begini, kobarkanlah karunia yang ada padamu oleh karena penumpangan tangan. Ketika seorang pemimpin rohani menumpangkan tangan, mendidik, membentuk anak-anak rohaninya, maka hal-hal yang baik itu pun akan terbentuk di dalam diri anak-anak rohaninya. Seperti Timotius, seperti Epafroditus. Ya, kesetiaannya
telah teruji. Ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Relationship yang baik antara mentor dengan anak rohaninya akan membentuk dia. Dan kemudian utuslah, utuslah aku, akan terjadi. Ini Timotius, diutuslah dia untuk melayani jemaat di Filipi. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jelas perkaraku, tapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara, level rohani yang eh, meningkat dari anak rohani menjadi rekan kerja, ya, menjadi rekan seperjuangan. Itulah yang dialami oleh Timotius, itulah yang dialami oleh Epafroditus. Mereka bukan lagi menjadi anak-anak rohani, tetapi menjadi rekan sekerja, rekan seperjuangan. Dan dengan demikian, panggilan mereka, pelayanan mereka kemudian menjadi teruji. Kesetiaannya telah teruji. Nah, Epafroditus dikatakan, ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, orang-orang yang dibentuk menjadi murid meningkat dari anak rohani menjadi teman kerja, menjadi teman seperjuangan, menjadi orang yang sama seperti Paulus, yaitu orang-orang yang menyerahkan nyawanya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan bagaimana saudara bertumbuh di dalam pelayanan. Jangan cuma sekedar menjadi anak-anak rohani, jangan cuma sekedar menjadi murid, tetapi kemudian menjadi rekan kerja, menjadi rekan seperjuangan, menjadi orang-orang yang juga memberikan nyawanya bahkan nyaris mati untuk melayani Tuhan, mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah pelayanan kita sudah meningkat menjadi pelayanan yang mengorbankan diri, bukan sekedar ikut-ikut pemimpin rohani, tapi berjuang, bekerja bersama-sama. Amin. Tema pemberitaan firman pada hari ini yaitu hidup dalam pelayanan yang murni. Seperti pembentukan yang dialami oleh Timotius, seperti pembentukan yang dialami Epafroditus, mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, bahkan memberikan nyawanya untuk orang lain. Filipi 2 ayat 18 berkata, sebab itu kamu juga harus bersukacita, dan bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Mari saudara hidup dalam pelayanan yang murni, sukacita itulah yang akan menjadi kekuatan sehingga sekalipun saudara menyerahkan nyawa, saudara memperlakukan pengorbanan, saudara tidak akan takut bahaya. Yang pertama perenungan pada pagi hari ini yaitu di dalam pengorbanan taruh sukacita, karena sukacita itu adalah kekuatan Tuhan. Saudara tidak berbahagia karena semuanya baik-baik saja, tapi saudara berbahagia karena Tuhan yang memberikan sukacita yang tidak akan bisa diambil dari dalam kehidupan saudara. Saudara, Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Namun kenapa dia ada sukacita? Karena Kristus itu hidup di dalam dia. Ketika dia mengosongkan dirinya, makanya yang ada di dalam dirinya hanyalah kekuatan Tuhan. Dia tidak negatif thinking, dia tidak menyalahkan orang, dia tidak menyesali panggilannya, dia tidak menyesali pelayanannya, tetapi dia tetap bersyukur dan bersuka cita. Sehingga aura positif itu menyertai pelayanannya. Karena ketika dia hidupnya dipersembahkan bagi pelayanan Kristus dan jemaat, maka hal-hal negatif itu sudah dia singkirkan, digantikan dengan mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ia menggambarkan dirinya sebagai, ini aku persembahkan hidupku. Orang yang mempersembahkan hidupnya tidak akan bersungut-sungut. Orang yang mempersembahkan hidupnya, dia akan tulus. Nah, demi iman orang lain, saudara, dia mempersembahkan korban persembahan supaya banyak jiwa yang boleh dilayani, saudara. Makna dari sini, saudara, melayani Tuhan seringkali berarti berkorban. Namun ketika kita berkorban, ada sukacita dari Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Sukacita sejati tidak hilang saat pengorbanan itu dilakukan dengan kasih. Sukacita bukan karena keadaan,
tetapi karena makna di baliknya yaitu melayani Kristus dengan sepenuh hati. Sukacita bukan karena saudara baik-baik saja, bukan karena saudara bahagia-bahagia aja, tapi sukacita itu terjadi karena saudara mengandalkan Kristus. The Spirit of the Lord, salah satu buahnya adalah sukacita. Dan sukacita itu mengerjakan kekuatan. Ya, di dalam kitab Nehemia dikatakan adalah sukacita dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Amin. Yesus Tuhan, sukacita, kekuatan. Apakah kita dapat bersukacita saat pelayanan menuntut pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan? Mari ganti sikap hati kita dengan sikap hati yang positif, karena sukacita itu adalah pekerjaan roh, tidak dihasilkan dari kekuatan sendiri. Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Jangan takut. Dia yang mengerjakannya di dalam kita. Yang kedua, belajar dari teladan kesetiaan Timotius. Paulus sebutkan Timotius adalah sosok yang sehati sejiwa dengannya dalam melayani, bukan hanya bekerja, tapi juga memiliki ketulusan dan kepedulian terhadap jemaat. Nah, makna dari sini kita perhatikan. Dalam pelayanan, Tuhan tidak hanya menjadi orang yang pintar aja, orang yang kuat, tapi setia dan tulus. Kesetiaan sering terlihat bukan dari hal besar, tapi dari kesungguhan hati dalam perkara-perkara kecil. Nah, saudara renungkan, refleksikan bahwa apabila kita melayani dengan hati yang murni, ataukah sekedar karena tugas dan tanggung jawab kita, mari melayani dengan hati nurani yang murni. Dengan demikian, kita akan memberikan teladan kesetiaan. Yang ketiga, saudara, teladan pengabdian kita belajar dari Epafroditus. Dia disebut sebagai saudara, teman sekerja, teman seperjuangan, bahkan nyaris mati demi pelayanan kepada Paulus dan tetap setia sampai akhir. Makna yang kita lihat di sini bahwa kasih yang sejati pada Kristus membuat seorang berani mengambil risiko. Tuhan menghargai mereka yang melayani dalam kesetiaan meskipun tanpa spotlight, tanpa sorotan. Refleksikan kita bahwa apabila kita tetap setia, bahkan ketika pelayanan tidak dihargai dan diakui orang, maka itulah bukti keteladanan kita, ketulusan kita. Amin. Simpulan dari firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya harusnya mencerminkan pelayanan yang penuh kasih, tulus, penuh sukacita, kesetiaan, seperti yang dicontohkan oleh Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Paulus itu rela berkorban sekalipun dari dalam penjara, dia tetap sukacita dan menghibur orang lain lewat firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan, bahkan mengutus hamba-hamba Tuhan kepada jemaat yang dia surati, saudara. Timotius melayani dengan tulus. Epafroditus setia hingga akhir, bahkan mengorbankan nyawanya. Pelajaran rohani di sini adalah pelayanan sejati bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tapi seberapa tulus masih kita lakukan, ya, dan lakukannya itu sampai garis akhir. Sehingga kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang tulus hatinya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ajar kami untuk tulus hati di dalam melayani. Ada sukacita, ada ketulusan, ada pengorbanan. Sekalipun di penderitaan, kami tidak mengalami tekanan itu sendiri, melainkan kami kuat berdiri di atas tekanan dan mengalami sukacita dari Tuhan. Belajar dari Paulus, Timotius, dan Epafroditus bahwa di dalam segala perkara kami betul-betul harus mengandalkan Tuhan. Sehingga pengorbanan bukan lagi pengorbanan, tetapi sukacita oleh karena menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami tekanan-tekanan, yang sedang mengalami persoalan-persoalan hubungan. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, sehingga mereka hidup dalam kesetiaan. Takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga apa saja yang mereka perbuat Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan tetap setia, tetap kuat, sekalipun mungkin ada tekanan-tekanan ekonomi, finansial, tekanan-tekanan intimidasi, kami tetap bersuka cita, tetap setia melayani Tuhan, menghasilkan pribadi yang positif dan memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas, saudara. God bless you. Shalom.